Persoalan pentingnya ketegasan, penting, sangat penting. Pemerintah harus sangat penting berbicara persoalan kebijakan untuk menjemput yang namanya kesejahteraan rakyat itu sendiri. Untuk mahasiswa juga, ya tetap semangat, jangan mengeluh, jangan selalu mengatakan malas ini, malas itu, pokoknya bergerak. Selamat datang di podcast Ruang Bicara, tempatnya berbicara berbagai hal yang sifatnya edukatif dan inspiratif, teman-teman. Teman-teman, dalam nuansa HUT Republik Indonesia ke-79, kita akan berbicara hal-hal yang seputar yang sensitif. Tentu kalau kita berbicara tentang refleksi ke-79 tahun Republik ini, mungkin ada hal yang pada bagian-bagian yang dianggap minor, nah itu kita akan uraikan. Hadir bersama saya, dia pemuda, dia juga mahasiswa, tetapi tentu memiliki analisa yang begitu kuat terkait persoalan-persoalan di Republik ini. Untuk itu kita sapa, namanya Ayub. Apa kabar, Ayub? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah baik. Ayub, saya ingin memulai langsung dari pertanyaan dalam konteks refleksi ke-79 di Republik ini. Kira-kira apa yang ingin kau refleksikan, Ayub? Ya, kalau ingin merefleksikan persoalan kemerdekaan, kalau kita kaitkan ke diri saya sendiri, melihat kondisi Indonesia hari ini, ya cukup kompleks, Bang. Banyak problem-problem yang terjadi di ruang lingkup sosial, yaitu negara itu sendiri. Kalau berbicara persoalan refleksi kemerdekaan 79 tahun ini, mungkin yang butuh direfleksikan oleh pemuda maupun negara itu sendiri, yaitu adalah merefleksikan bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa dicapai. Kesejahteraan masyarakat itu bisa dicapai. Oke, kalau memang kesejahteraan itu bisa dicapai, pada bagian-bagian apa yang Ayub concern berbicara berkenaan dengan kesejahteraan tadi itu? Jadi kita berangkat dari aspek kesejahteraan masyarakat itu kan, kalau kita berbicara kesejahteraan berarti kita berbicara persoalan ekonomi masyarakat. Jadi kalau kita ingin mencapai sebuah kesejahteraan masyarakat, kita harus memenuhi dulu sandang pangan dan papannya. Sandang pangan papannya, iya, sandang dan pangan papannya. Jadi masyarakat, jadi negara atau pemerintah harus memperhatikan aspek-aspek itu dari masyarakat, yaitu aspek ekonominya, itu sandang pangan dan papannya. Pada hal-hal spesifik berkenaan dengan sandang pangan papannya, bagaimana kemudian ketika itu tidak terpenuhi? Atau kemudian dalam bagian-bagian lain juga ternyata itu terpenuhi, karena kita kemudian kan tidak bisa deteksi itu pada wilayah mana, daerah mana, atau desa mana, kecamatan apa yang kemudian pada hal tersebut tidak terpenuhi. Apakah itu memang kewajiban daripada negara, dalam hal ini pemerintah, ataukah sandang pangan papan itu adalah kewajiban dari orang tuanya dalam memenuhi hal-hal tersebut seperti yang disampaikan tadi? Baik, kalau kita berbicara persoalan itu, semuanya sebenarnya harus keterlibatannya itu harus sama, Bang. Jadi pemerintah dengan masyarakat itu harus ada koneksi yang sama satu dengan yang lain, kesinambungan yang sama. Jadi untuk mencapai yang namanya kesejahteraan masyarakat, pemerintah dan masyarakat harus berjalan seiringan untuk menjemput yang namanya kesejahteraan masyarakat ini. Karena kalau masyarakat dan pemerintah tidak saling konak, tidak juga kita akan mampu mencapai yang namanya kesejahteraan masyarakat. Kalau pertanyaan berikut, bagaimana caranya kita untuk mendeteksi di wilayah apa yang belum terrealisasikan yang namanya kesehatan masyarakatnya? Mungkin itu seharusnya tugas kita masing-masing. Masyarakat itu tugasnya masyarakat dan tugasnya juga pemerintah. Bagaimana kita sebenarnya yang mau dicari tahu itu siapa yang bisa mampu untuk mengkonekkan hal ini? Ya menurut saya itu harus pemuda itu sendiri, dan bagaimana pemuda ini menyambungkan itu problem-problem itu yang terjadi masyarakat itu. Oke, iya menarik kalau kita berbicara pada persoalan kesejahteraan atau hal yang spesifik berkenaan dengan sandang pangan papan itu. Tetapi kalau kita tarik misalnya secara lebih luas, kan akan berkaitan itu, ketiadaan pekerjaan akan berpengaruh juga pada persoalan sandang pangan papan itu. Apalagi misalnya di satu daerah sumber daya alamnya sedikit, tentu akan berpengaruh terhadap persoalan-persoalan atau pembukaan lapangan pekerja, dan ujungnya pun akan berpengaruh pada persoalan sandang pangan papan. Bagaimana tanggapan Ayub ketika melihat satu daerah, anggap saja misalnya tidak melimpah sumber daya alamnya, apakah kemudian itu berpengaruh juga atau tidak itu? Ya memang kompleks sih, ya memang ya tetap berpengaruh, Bang.
Itu sudah kenapa kalau berbicara persoalan kesejahteraan masyarakat ini agak sedikit kompleks, karena kenapa? Karena dia didorong oleh SDA, sumber daya alam itu sendiri. Contoh seperti di tempat saya sendiri, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu SDA-nya kurang. Kenapa kurang? Karena ya, kondisi geografisnya tidak mendukung untuk melahirkan yang namanya SDA melimpah itu. Jadi mungkin agak sulit kita berbicara persoalan kesejahteraan masyarakat. Itu sudah kenapa pentingnya keterlibatan pemerintah dan masyarakat untuk memusnahkan yang namanya, bukan memusnahkan sih, meminimalisir kesejahteraan masyarakat itu di masyarakat, biar tidak terlalu melonjak lah. Memang agak sulit memang kalau berbicara persoalan kesehatan masyarakat ini, karena kenapa? Karena ada banyak faktor yang tidak mendukung untuk menjemput yang namanya kesehatan masyarakat itu sendiri. Kalau saya lihatnya begitu, Bang. Iya, jadi memang kita melihat pada setiap daerah kan tentu tidak sama kondisi melimpahnya sumber daya alam tersebut. Mungkin di Sulawesi Barat kondisinya demikian, mungkin di Kalimantan Timur tentu berbeda juga. Tetapi pada fakta-fakta yang terjadi juga, misalnya dengan melimpahnya sumber daya alam, ternyata pada bagian-bagian tertentu ada kesejahteraan-kesejahteraan yang kemudian tidak terserap secara baik. Misalnya contoh, misalnya kalau kita tarik agak lebih luas, misalnya jalan yang mungkin rusak, atau mungkin sekolah, ruangan sekolah mungkin yang tidak diperbaiki, ataupun mungkin aliran atau parit-parit yang kemudian tergenang sehingga menyebabkan banjir dan seterusnya. Itu kan pada konteks kesejahteraan yang lebih luas. Nah, pertanyaan saya berikutnya begini, Yup. Kalau berbicara berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, kalau kita refleksi lagi selama 79 tahun ini pada konteks yang lebih mikro, tingkat kabupaten, apakah itu sudah menggambarkan bahwa kemudian kita sudah merdeka dalam konteks kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan tadi itu? Oh, itu subjektif lagi, Bang. Tergantung. Kalau pembacaan saya itu seperti ini. Kalau kita melihat secara dekat persoalan kebijakan pemerintah merdeka atau tidak untuk masyarakat di bawah, karena ada juga sebagian kebijakan-kebijakan pemerintah itu mendukung untuk masyarakat, tapi masyarakat tidak menjemput hal itu. Dan begitupun sebaliknya, ada juga sesuatu yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah, tapi itu tidak tepat sasaran untuk masyarakat itu sendiri. Jadi terkadang harusnya ada ruang audiens antara masyarakat dan pemerintah. Memang ada DPR, tapi terkadang ada juga miss-nya di dalam. Karena itu kan adu gontok-gontokan, jadi agak-agak sulit juga. Memang kalau berbicara, ya saya rasa butuh keseriusan yang lebih mendalam sih untuk berbicara persoalan kemerdekaan di tingkat kabupaten dalam konteks kebijakan publiknya itu. Publiknya. Iya. Memang kalau kita menyentuh pada aspek-aspek atau kelembagaan-kelembagaan lain tentu akan begitu luas dan begitu detail. Misalnya kita menyentuh pada persoalan Dewan Perwakilan daerahnya pada tingkat misalnya kabupaten. Apakah kemudian dijalankan fungsi-fungsi pengawasannya atau tidak untuk mengawal pada persoalan-persoalan kebijakan pemerintah ini sehingga tepat sasarannya. Nah, Ayub melihatnya bagaimana? Apakah perlu ada satu ketegasan atau fungsi-fungsi dari DPRD kabupaten ini mengawal ataupun kebijakan-kebijakan yang menurutnya itu misalnya minor tetapi kemudian harus diluruskan? Apakah itu harus difungsikan ataukah biarkan saja, kita anggap saja pemerintah ini dia nawaitunya benar untuk menjalankan program itu hingga tepat sasaran, ataukah perlu ada andil pengawasan dari DPRD itu? Ya butuh, Bang, butuh. Jadi ada dua itu, ada butuh pengawasan dan butuh juga ketegasan dari pihak pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang ingin direalisasikan kepada masyarakat. Karena banyak juga yang seperti yang saya tadi katakan, banyak juga kebijakan pemerintah yang sebenarnya pada dasarnya itu berimpact positif terhadap masyarakat, tapi terkadang ada pihak ketiga yang tidak membuat kebijakan ini menjadi terrealisasikan dengan positif. Nah, dan begitupun sebaliknya lagi. Terkadang ada juga masyarakat yang sudah yang betul-betul membutuhkan hal itu, tapi tidak menjemput barang itu. Nah, begitu. Jadi mungkin kalau kita berbicara persoalan pentingnya ketegasan, sangat penting. Pemerintah harus sangat penting berbicara persoalan kebijakan untuk menjemput yang namanya kesejahteraan rakyat itu sendiri. Karena kenapa? Kalau dia tidak tegas dalam persoalan kebijakan dan kontrolnya harus fokus terhadap kebijakan yang dikeluarkan untuk masyarakat, untuk menjemput yang namanya kesejahteraan masyarakat. Kalau dia tidak fokus di situ ya susah.
Nah itu tadi kan Ayub menyinggung berkenaan dengan pihak ketiga. Nah maksud daripada pihak ketiga ini siapa pihak ketiga? Ya, Itu jadi, diurailah di detail bagaimana kira-kira itu. Jadi pihak ketiga itu seperti ini bang, kayak semisal kalau kita kan banyak di lingkungan saya hari ini kan kita sekarang di Sangatta banyak teman-teman yang kerja yang namanya proyek-proyek, proyek-proyek yang pada dasarnya itu untuk menguntungkan masyarakat. Tapi terkadang teman-teman proyek-proyek ini tidak menjalankan sesuai dengan apa yang telah tertulis yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Semisal dia dikasih jalan, tolong jalannya dikasih begini, semennya begini, tapi tidak direalisasikan seperti itu. Akhirnya impact negatifnya itu terhadap masyarakat. Otomatis arus lalu lintas ekonominya juga terhambat. Otomatis tidak bisa lagi menjemput yang kesehatan masyarakat itu sendiri. Iya. Jadi semisal teman-teman yang melakukan paket-paket pekerjaan pemerintah itu mungkin oknum ya mungkin oknum, tapi kemudian kita juga tidak bisa pastikan benar dan tidaknya, tapi ini hanya sebatas asumsi bahwa ada kemungkinan ada yang melakukan hal tersebut di luar daripada perencanaan atau kontrak-kontrak yang ada. Misalnya anggap saja melakukan semenisasi jalan, ternyata semen atau pasirnya atau apapun dikurangi sehingga menyebabkan kualitas itu turun ya, dan itu akan mengganggu. Bagaimana kau melihat pola-pola hari ini misalnya berkenaan dengan kesejahteraan tadi itu? Misalnya dalam teman-temannya Ayub mungkin 1, 3, 4 orang melakukan dan terjun dalam aktivitas dunia kontraktor begitu. Apakah hal tersebut juga bisa menjemput atau bisa sebagai katalisator kesejahteraan? Karena kan dia bagian dari partner pemerintah atau pihak ketiga dalam membangun program-program sebagaimana yang diamanahkan oleh pemerintah. Apakah itu maksud daripada bagian kesejahteraan ketika mereka sungguh-sungguh ya? Seperti apa tanggapanmu? Ya, kalau itu memang kalau dari pandangan saya sendiri memang itu berimpact. Dia juga salah satu peran penting untuk yang namanya menjemput yang namanya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Karena kenapa? Karena dia sudah diamanahkan oleh diamanahkan lah. Karena dia sudah diamanahkan oleh pemerintah untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, tapi karena dia tidak melakukan dengan baik, dengan serius, akhirnya sesuatu hal yang dikerjakan itu menjadi hal yang negatif terhadap masyarakat, menjadi mengganggu kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Otomatis ya impactnya negatif. Tapi kalau dia serius, ya dia juga salah satu penyumbang lah bang, salah satu, bukan satu-satunya. Ya itu menarik kalau kemudian kalau kita berbicara berkenaan dengan anggap saya ketidakseriusan untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan dari pemerintah. Tentu kalau tidak serius, hal yang terjadi adalah kebocoran keuangan negara. Tentu akan merugikan juga. Tentu kalimat kesejahteraan itu akan sangat jauh tertinggal. Apakah hal tersebut berpengaruh juga ketika misalnya terjadi kerugian negara dalam konteks melakukan pekerjaan paket-paket pemerintah yang tidak serius tadi itu? Tanggapanmu bagaimana ini? Ya, memang kalau kita berbicara persoalan itu pasti akan sangat merugikan negara. Karena kenapa? Memang tetap dua pandangan bang. Kalau saya lihat itu, terkadang dia positif, terkadang dia negatif. Kalau dia menyalahgunakan anggaran APBD untuk mengerjakan proyek-proyek yang telah diberikan, itu salah satu merugikan keuangan negara. Karena kenapa? Dia sudah mempermainkan uang rakyat kan. Dan kedua, kalau positifnya saya lihat, ya positifnya ya dia diberikan pahala besar untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang mulia untuk membantu masyarakat kan. Kalau saya lihat begitu sih. Karena kita tidak menutup mata juga bahwa sebagian paket-paket pekerjaan kan bisa menyebabkan kerugian negara, apalagi berbicara berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa. Menurutmu seperti apa Yop? Kira-kira pengadaan barang dan jasa ini karena tentu banyak keterlibatan, mungkin baik dari pihak KPA, PA ataupun PPK, PPTK, sehingga melibatkan teman-teman daripada kontraktor ketika memang tidak serius pekerjaannya ya. Pertanyaan saya begini Yop. Pandanganmu dalam konteks mahasiswa melihat ini dan pemuda melihat ini, tentu kita refleksi jalan panjang kan, bahwa Republik ini berdiri begitu panjang dan perjuangannya juga luar biasa.
kaitannya dengan persoalan-persoalan menyebabkan kerugian negara dalam konteks pekerjaan-pekerjaan paket pemerintah, kira-kira hal apa yang seharusnya kita lakukan itu sehingga tidak terjadi kebocoran keuangan negara? Apakah ada keterlibatan dari DPRD dalam konteks pengawasannya kah? Ataukah dia harus qualified ini, harus memenuhi kualifikasi dan kapasitasnya dalam menjalankan ini orang-orang kredibel betul lah? Menurutmu seperti apa itu? Ya, kalau saya lihatnya Bang, itu semuanya penting. Karena kenapa? Kalau kita meninggalkan salah satu di antara yang kita sebut tadi, mungkin jalannya akan tidak menjadi kredibel. Kenapa demikian? Karena kontrol dari pemberi dana atau PA itu sendiri kepada KPA itu harus betul-betul selesai sampai turun ke bawah. Harus betul-betul sampai jadi. Kalau saya, kontrolnya itu harus betul-betul sampai sesuai dengan apa yang dibicarakan di awal. Karena kalau tidak sampai dibicarakan di awal sampai ke bawah itu akan banyaklah terjadi sudah begitu. Meskipun itu yang menjalankan oknum-oknumnya. Nah, penting karena ya harus ya, dan pihak ketiga pun harus kredibel. Kredibel dalam kan ada yang namanya CV itu Bang. CV itu kan bukan hanya sebatas, kalau saya ini pribadi, ini sangat subjektif sekali. Kalau CV itu kan seharusnya kalau tidak salah yang sering diceritakan di teman-teman tongkrongan, dia harus punya sesuai dengan persyaratannya masing-masing untuk menjalankan sebuah kegiatan atau proyek itu sendiri. Karena kalau dia tidak sesuai, kalau dia tidak memiliki hal yang seperti yang ingin dikerjakan, dia tidak bisa dong mengerjakan itu. Karena kalau dikerjakan, ini sudah yang salah satu faktor yang membuat keuangan negara itu bisa bocor. Oke, pada konteks itu saya ingin nyambung misalnya di mana peran DPRD misalnya dalam konteks misalnya kan tadi Ayub menyinggung bahwa PA selaku anggaplah misalnya pada level itu misalnya anggap saya kepala dinas selaku PA misalnya. Terus kaitannya dengan DPRD dalam kontrol paket-paket pekerjaan itu sampaikah ke situ kah untuk memastikan bahwa ini akan tepat sasaran dan kemudian nilai atau kemudian material yang dalam situ tidak ada terjadi pengurangan dan memastikan bahwa ini pure dan ujungnya nanti untuk kesejahteraannya. Perlukah peran-peran dari DPRD itu? Sangat-sangat perlu Bang kalau saya. Kenapa sangat-sangat perlu? Karena kalau memang DPR tidak konsen di bidang itu, maka tahun-tahun berikut akan terjadi lagi kebocoran-kebocoran negara. Karena contoh, kalau tidak salah, anggaran APBD Sanata 14 triliun tahun depan. Kemarin saja, tahun ini kemarin, 9 triliun banyak kebocoran uang negara Bang. Jadi penting, kalau semisal harus menjalankan yang namanya koordinasi antara regulasi yang ingin dikerjakan ini. Jadi komunikasinya harus jalan terus. Kalau saya, kontrolnya harus jalan terus untuk menjemput yang namanya kegiatan atau proyek itu betul-betul selesai dengan tepat sasaran. Kalau saya lihatnya begitu. Jadi peran DPR harus betul-betul menegaskan bahwasanya barang ini harus sampai dengan pasti dan jelas. Jadi tentu kalau kita berbicara pada persoalan kesejahteraan, misalnya sekolah ataupun jalan ataupun gedung-gedung, itu harus dipastikan juga pada konteks pelaksanaan sehingga kalimat kesejahteraan itu dia tetap muncul dan jernih lah. Tentu luar biasa ketika kita menyinggung persoalan-persoalan paket-paket anggaran-anggaran dalam konteks misalnya kabupaten. Saya ingin bergeser kepada topik selanjutnya, refleksi tentang pemuda dan mahasiswa di 79 tahun ini. Apa yang kita bisa refleksikan, kita renungkan sehingga masuk ke batin kita yang lebih dalam ini? Ya, secara pribadi Bang, ya refleksi ulang tahun Indonesia 76 tahun ini. 79 tahun, yeah. sorry. 79 tahun. Yeah. Ya kita harus mempercantiklah pikiran untuk negeri kita, untuk mempercantik pikiran. Kalau memang mempercantik pikiran dalam artian kata, kita harus mampulah menyumbangkan sebuah ide atau gagasan terhadap lingkungan kita itu sendiri. Karena ada analogi yang mengatakan perahu dibuat untuk berlayar, bukan untuk disuruh di tepian dermaga itu. Melainkan dia harus berlayar. Begitu juga lah seorang pemuda. Pemuda itu harus berlayar, melawan setiap problem-problem yang terjadi di lingkungan sosialnya untuk menyumbangkan pikirannya kepada
lingkungannya itu sendiri. Jadi hal paling terpenting bahwa berkenaan dengan refleksi tentu mengupgrade pikiran, mengupgrade segala macam skill itu dibutuhkan dia akan datang begitu. Berikutnya yuk, tentu menarik kalau kita berbicara tentang refleksi perenungan yang akan datang. Nah, hal-hal berikutnya yang ingin saya tanyakan lagi yuk, apakah hari-hari ini mahasiswa sudahkah berada pada posisi yang on the track, sudahkah berada pada posisi sebagaimana keadaan jati dirinya, ataukah menurutmu adakah yang minor? Ya tentu saya pertanyakan ini dalam pertanyaan yang subjektif lagi ya, karena kemudian kita tidak bisa bilang bahwa apa yang kita sampaikan objektif, ya lagi-lagi ini pandangan subjektif. Silakan menurutmu yuk. Ya kalau saya melihat, saya juga sebagai mahasiswa, ya mungkin butuh yang namanya proses belajar itu Bang. Memang teman-teman hari ini dan saya sendiri pun masih dalam tahap mengupgrade diri, mempercantik pikiran, memperbanyak skill sebanyak mungkin untuk menjemput yang namanya Indonesia Emas 2045. Oh, Indonesia Emas, oke. Bukan Indonesia Perak. Nah, jadi kami butuh juga mempercantik pikiran dalam artian kata ya kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, entah itu lingkungan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain semacamnya. Kita harus juga memperbanyak skill untuk menjemput setiap budaya yang membentur pemuda dan mahasiswa itu sendiri. Karena kalau tidak salah setiap tahun dan setiap zamannya transformasi budaya dan pendidikan ini selalu berkembang Bang. Jadi kita sebagai mahasiswa dan pemuda harus mampu menyesuaikan setiap zaman itu sendiri. Baik, luar biasa Yup. Tadi pembicaraan kita mungkin kurang lebih sudah 21 menit, tetapi poin-poin yang kemudian kita bisa tangkap bahwa satu, berbicara tentang kesejahteraan itu berbicara tentang tepat sasarannya program pemerintah dalam konteks misalnya tidak ada terjadi kebocoran. Tentu paket-paket pemerintah harus berjalan dan dipastikan pihak dinas dalam mengkoordinasikan dan mengkontrol paket-paket itu sehingga tepat sasaran lah. Tentu pihak dan keterlibatan dari DPRD itu sangat penting. Berikutnya berbicara tentang upgrade dari kemahasiswaan itu harus tetap terjaga dan harus lebih cepat ke depannya. Yup, saya ingin kalimat-kalimat spiritnya lah. Kalimat spiritnya untuk ya kita semua lah sebagai bahan perenungan untuk kedepannya lebih maju dan lebih top lagi. Kira-kira apa Yub, silakan. Ya kalau saya Bang, kata-kata untuk teman-teman pemuda dan saya sendiri, untuk mahasiswa juga ya tetap semangat, jangan mengeluh, jangan selalu mengatakan malas ini malas itu, pokoknya bergerak. Terima kasih Bang. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bang.